Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Manap, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Garut. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Restitusi pertama kali dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Goshen yang berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan disiplin positif dan pemulihan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, yaitu melainkan dengan adanya inisiatif sendiri, menghargai dan melakukan nilai-nilai kebaikan yang telah diyakini dan disepakati bersama. Inilah bagian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada kasus 1, ketika siswa kelas 4 sedang mengerjakan ulangan harian, saya melihat ada salah satu siswa yang mencontek dan ada keluhan dari teman sebangkunya. Dalam kesepakatan kelas 4 ada salah satu nilai kebaikan yang telah disepakati dan diyakini bersama, yaitu kejujuran. Ini artinya bahwa semua warga kelas menyepakati dan meyakini bahwa semua warganya harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah salah satu tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan salah satu nilai kebaikan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, inilah cuplikan videonya. Pagi Lisna. Pagi, Pak. Pagi, ya, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Lisna tahu mengapa Bapak memanggil Lisna ke sini? Ada apa? Tahu nggak kira-kira? Tidak. Begini, kemarin Bapak mendapatkan laporan ya dari teman-teman Lisna bahwa saat ujian Lisna itu mencontek pada teman Lisna, ya, pada Najwa. Apakah betul Lisna berbuat seperti itu? Ya, betul ya. Ya, baik. Tidak apa-apa ya. Apa yang Lisna lakukan Bapak bisa memahami, karena semua orang ya, termasuk teman-teman Lisna juga pernah mencontek ya. Semua orang pernah berbuat salah ya. Apakah mencontek itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya. Dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan ya. Termasuk Bapak dan Ibu guru yang lain juga pernah berbuat salah. Apakah yang Lisna lakukan barusan itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat, sesuai atau tidak? Tidak ya, berarti Lisna melanggar ya, melanggar aturan. Tidak apa-apa. Sekarang Bapak mau tanya, Bapak tahu bahwa Lisna mencontek itu ada alasannya ya. Sekarang kira-kira apa alasan Lisna mencontek waktu ujian? Coba apa? Karena mau mendapatkan nilai besar. Ingin nilai besar, apalagi alasannya? Lisna belajar gak malam? Nggak belajar ya? Kenapa tidak belajar? Apa yang dilakukan Lisna semalaman? Main game. Main game di HP ya? Iya, begitu. Ya, oke. Lisna boleh dia main game ya, berbuat itu. Tapi Lisna juga harus tahu
tahu waktu ya, tahu batasannya, dan harus tahu bahwa besok itu ada ujian. Seharusnya Lisna itu mempersiapkan pembelajaran ya. Nah, kira-kira di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah ya. Justru Bapak di sini ingin mencari solusi permasalahan ini ya. Bapak yakin Lisna bisa menyelesaikan masalah ini ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Lisna ketika menghadapi ujian? Apa harus ngapain? Harus belajar, harus apa? Mengisi yang benar, mengisi semampunya ya. Terus harus percaya diri juga ya. Kira-kira nilai kebaikan apa nih yang diperoleh pada kesempatan ini oleh Lisna? Harus apa saja? Ya, belajar dengan giat, apalagi terus main game, harus tahu batasannya ya, harus tahu waktu, apalagi harus jujur, betul Bapak setuju ya, jujur, harus percaya diri ya pada apa yang dikerjakan oleh Lisna. Karena kalau Lisna mencontek dari hasil orang lain itu juga belum tentu benar ya. Iya, seperti itu ya. Dan harus juga mengerjakan semampunya ya. Jadi jangan diulangi lagi. Ya, seperti itu. Nah, kira-kira Lisna kapan mau merubah atau melakukan apa yang dijanjikan oleh Lisna barusan? Kira-kira kapan melakukan semua itu? Mulai dari sekarang. Iya, bagus ya. Bapak bangga sama Lisna ya, sudah berani jujur ya, berani berkomitmen untuk ke depan ya. Sekarang Lisna kembali ke kelas ya, bermain lagi sama teman-temannya. Terima kasih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisna Dewi Putri, siswa kelas 5 SDN 1 Cinta Asih. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru agar dapat nilai yang baik saat ulangan atau ujian. Saya harus rajin belajar, berdoa, jujur, dan percaya diri, serta tidak mengandalkan orang lain. Sekian, terima kasih. Pada kasus kedua, selama pembelajaran di kelas, saya melihat di bangku dan di tembok dinding kelas ada beberapa gambar atau coretan. Ketika itu saya tanya kepada semua siswa, tidak ada yang mengaku. Setelah itu saya mendapat informasi sekaligus keluhan dari beberapa siswa. Ternyata ada salah satu siswa yang melakukan hal demikian. Dalam kesepakatan kelas 4, ada salah satu nilai kebaikan yang telah disepakati bersama, yaitu menghormati orang lain dan menjaga lingkungan kelas serta bertanggung jawab. Mencoret tembok dan bangku sekolah adalah tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebaikan yang telah disepakati bersama, yaitu menghormati orang lain, menjaga lingkungan kelas dan bertanggung jawab. Saya sebagai guru harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Berikut cuplikannya. Selamat siang, Eka. Siang, Pak. Iya, gimana kabarnya? Baik. Baik. Eka, tahu gak mengapa Eka Bapak panggil ke sini? Kira-kira apa yang ada apa? Tahu nggak? Enggak. Tidak tahu. Begini, kemarin-kemarin ya ada teman yang mengaku ke Bapak, ada yang bilang bahwa yang selama ini yang suka mencoret, menggambar di meja maupun di tembok itu adalah Eka. Apa betul?
Ini Bapak tanya satu lagi, Bapak gak akan marah. Oh betul Eka yang melakukannya? Oh iya, ya gak apa-apa ya. Bapak gak akan marah. Di sini Bapak ingin membantu Eka ya. Apakah yang dilakukan Eka itu perbuatan baik atau tidak? Tidak ya, yakin itu bukan perbuatan baik ya? Iya, Bapak sepakat ya. Yang namanya manusia itu ya pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak ya. Eka dan teman-teman yang lain juga pernah melakukan kesalahan, bahkan ibu guru yang lain juga pernah melakukan kesalahan ya. Di sini Bapak tidak akan mencari siapa yang salah, bahkan Bapak tidak akan menghukum siapa yang salah. Di sini Bapak ingin membantu menyelesaikan permasalahan, mencari solusi. Bapak yakin Eka bisa melakukannya ya. Nah, Bapak mau tanya nih, Eka melakukan semua itu pasti ada alasannya, ya kan? Kira-kira apa alasannya? Kenapa Eka selalu mencoret bangku atau menggambar sampai ini penuh bangku itu dengan tulisan? Karena saya suka menggambar. Oh, Eka suka menggambar ya. Jadi di mana saja menggambar gitu. Seperti itu ya. Eka masih ingat gak tentang kesepakatan kelas ya yang dulu pernah kita buat dan kita sepakati bersama? Kira-kira apa nih? Harus apa? Disiplin. Ya betul, disiplin. Apalagi? Menjaga lingkungan kelas. Betul, ya menjaga lingkungan kelas. Apalagi? Harus jujur. Terakhir harus apa? Harus Bertanggung jawab. Nah, di sini berhubung sudah Eka sudah melakukan tindakan yang kurang baik ya. Kira-kira apa nih yang bisa Eka lakukan atas perbuatan yang telah lakukan? Kira-kira apa? Coba seperti ini. biar aku mengecat tembok sekolah lagi. Oh gitu, ya. Emang Eka bisa mengecat? Bisa tidak? Tidak pernah mengecat tembok atau bangku? Belum ya. Iya. Kalau Eka belum bisa mengecat, ya, Bapak kasih saran. Eka bisa belajar sama Mang De di sini. Sebagai pemimpin kan penjaga sekolah, dia tahu cara mengecat yang baik dan benar. Apakah Eka bersedia melakukan itu? Bersedia? Bertanggung jawab? Iya, bagus ya. Hebat. Nah, dari kejadian ini, kira-kira nilai kebaikan apa yang Eka dapatkan sebagai siswa itu harus apa saja? Kira-kira apa? Satu, harus jujur, apalagi menjaga lingkungan sekolah ya, biar terlihat rapi dan bersih. Apalagi yang terakhir, Harus bertanggung jawab karena Eka sudah berani ya mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Oke, kira-kira nih kapan Eka akan melakukan pertanggungjawaban tersebut? besok. Mulai besok, yakin? Ya. Bilang saja kalau menurut tanya apa yang menyuruh ya, menyuruh Eka mau belajar mengecat, gitu ya. Ya, terima kasih. Nah, ya, pas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Purnama Nugraha. Saya siswa kelas 4 SDN 1 Cinta Asih. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru, yaitu belajar menyelesaikan masalah. Saya harus menaati peraturan
menghargai orang lain dan menghormati orang lain, dan harus bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.